berikan kami pekerjaan, tegakkan hukum setegak. Selamat malam pemirsa, saya Aryo Ardi menjumpai Anda dalam Talk to iNews. Pemirsa, Presiden Joko Widodo siang tadi bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dan pertemuan kedua tokoh tersebut tidak terlepas dari suhu politik Pilkada DKI Jakarta dan apa implikasinya terhadap Pilkada DKI Jakarta dan juga apa implikasinya terhadap deklarasi damai yang telah dilakukan oleh 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang telah berlangsung pada Sabtu pekan lalu di Silang Monas, Jakarta. Kami akan membahasnya malam hari ini bersama sejumlah narasumber. Dan sebelumnya pemirsa, kami sampaikan terlebih dahulu perkembangan berita yang terjadi hingga malam hari ini. Dan berita politik terbesar pada hari ini adalah pertemuan antara Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto bertempat di rumah Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dan usai melakukan pertemuan tertutup, keduanya melakukan sesi jumpa pers bersama. Dalam kunjungannya di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra di kawasan Hambalang, Bogor hari ini, Presiden Joko Widodo menjelaskan perihal pertemuan tersebut yang membahas mengenai berbagai hal di negeri ini, seperti bidang ekonomi, politik, dan keamanan. Jokowi juga memberikan himbauan kepada masyarakat soal kampanye Pilkada Jakarta agar berjalan aman. Pertama yang berkaitan dengan makro bangsa dan kebangsaan kita, juga makro yang berkaitan dengan politik kita, makro yang berkaitan dengan ekonomi kita. Beliau banyak sekali memberikan masukan-masukan dan pemerintah kita sangat menghargai apa yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo. Sementara itu, Prabowo Subianto juga mengaku bahwa kedatangan Presiden Joko Widodo ke kediamannya merupakan suatu kehormatan. Dalam pertemuan tersebut, ia bahkan dimintai saran oleh Presiden Joko Widodo mengenai hal-hal yang terjadi di negeri ini. Saya selalu berharap suasana baik, sejuk, ya kan? Bapak Presiden juga sepintas tadi mengatakan, ya memang demonstrasi adalah hak konstitusional, tidak ada, dan beliau juga ingin semua yang baik, yang kondusif, dan itu yang kita inginkan, ya. Yang kita harus jaga, jangan sampai ada katakanlah unsur-unsur yang mau memecah belah bangsa, ya kan? Terkait aksi unjuk rasa yang akan berlangsung pada tanggal 4 November mendatang, Prabowo juga berpesan agar dapat berlangsung secara kondusif. Dari Jakarta, Gebi Natasha, Mus Mulyadi memberitakan. Pemirsa, banjir hingga kini masih menggenangi atau merendam wilayah Dayakolot, Bandung, Jawa Barat. Dan saat ini 2.000 orang pengungsi korban banjir terserang berbagai macam penyakit. Akibat meluapnya Sungai Citarum, jalan utama dan pusat kota Kecamatan Dayakolot, Bandung tergenang banjir. Akses jalan menuju pusat pertokoan ditutup sementara. Akibatnya perekonomian pun lumpuh. Sementara itu korban banjir di 3 kecamatan Dayakolot, Bale Endah, dan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, sebanyak 2.000 jiwa pengungsi mulai sakit. Pengungsi berada di 21 posko pengungsian yang tersebar di setiap wilayah. Memang ada arahan untuk memindahkan yang lansia, karena lansia ini memerlukan penanganan yang khusus, makanya kita pindahkan untuk sementara kita tampung dalam ruang PKK Kelurahan Bale Endah. Karena banjir yang belum surut, warga pun terpaksa beraktivitas menggunakan perahu. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan memberitakan. Ya, pemirsa, mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Irman Gusman hari ini batal menghadiri sidang pra-peradilan dirinya yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan besok sidang pra-peradilan Irman Gusman akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan kesimpulan.
Mantan Ketua DPD Irman Gusman tidak dapat menghadiri persidangan karena sakit. Irman Gusman juga sering mengeluhkan penyakit jantungnya. Hal ini disampaikan oleh Iwayan Karya Komisi Pemberantasan Korupsi saat sidang pra-peradilan kelima dibuka oleh Hakim Tunggal. Bahwa beliau mengeluh sakit, mengeluh tidak enak badan, kemudian kami sekitar jam 8.30 atau 8.45 bersama dengan JPU, ya Pak Burhan, yang menangani masalah ini, datang ke sana bersama dokter. Dokter sudah dahuluan dengan perawat, dengan petugas tahanan, kemudian dilakukan pemeriksaan. Karena pemeriksaan ini menyangkut rahasia kesehatan seseorang, kami videokan, ya, kami dokumentasikan, kemudian juga dilihat oleh petugas yang piket. KPK menegaskan, Irman Gusman tersangka kasus dugaan suap kuota impor telah menjalani tindakan medis. KPK hanya menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan Irman Gusman kepada hakim. Sementara kuasa hukum Irman Gusman Rasman Nasution menilai KPK menyampingkan hak tersangka untuk menjalani pemeriksaan medis. Tommy itu sudah berkali-kali. Kita juga mau tambahkan, inilah sebetulnya keteledoran dari pihak KPK. Jadi kalau kami sudah dari awal mengatakan bahwa yang bersangkutan itu akan segera dipasang ring sejak 20 hari yang lalu. Bahkan di dalam ada tekanan-tekanan lagi, ini kan physically dan psikologis. Nah sekarang dengan begini tidak hadir, siapa yang bertanggung jawab? Rencananya sidang pra-peradilan akan dilanjutkan Selasa siang dengan agenda pembacaan kesimpulan. Dan rencananya sidang putusan pra-peradilan akan digelar Rabu pagi. Dari Jakarta, Rani Dahlia, Wara Afandi memberitakan. Masa kampanye Pilkada DKI Jakarta telah berlangsung sejak tanggal 28 Oktober hari Jumat pekan lalu. Dan calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama hari ini melakukan kunjungan ke daerah Lenteng Agung dan juga Jagakarsa, Jakarta Selatan. Calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama membantah kedatangan di wilayah Jagakarsa dan Lenteng Agung sebagai kampanye. Kedatangannya ini adalah memeriksa langsung dan evaluasi kinerja. Saat ditemui di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, Ahok mengatakan dirinya tidak memiliki bakat kampanye dan pencitraan. Sementara kedatangannya ini untuk evaluasi kinerjanya selama ini sampai Oktober 2017. Saya nggak ada bakat untuk kampanye, untuk pencitraan ya. Nah, gue coba pikir ini kan evaluasi aja, udah 4 tahun kita cek kerjaan kayak apa, mana yang bagus, kita nanti akan, kan saya masih sampai Oktober 2017. Nah, jadi kesempatan kita evaluasi, lihat mana yang kurang, kita bisa kebut, mana yang harus diperbaiki, kita perbaiki, itu aja sih. Terus saya mau kampanye, mau ngomong apa sama orang? Kalau orang lain kan masih bilang saya mau. Kalau saya kan udah fakta. Yang kita kerja 4 tahun udah jelas kok. Tinggal kita bilang ini butuh waktu lagi atau enggak. Lebih lanjut, Ahok mengatakan keinginan maju lagi dalam Pilkada Jakarta adalah untuk memperbaiki Jakarta dan diperlukan waktu 5 tahun lagi untuk membuktikan slogan ini baru Jakarta. Sementara itu calon wakil gubernur Sandiaga Uno hari ini melakukan kampanye ke Sawah Besar, Jakarta Barat. Dalam kampanye tersebut Sandiaga Uno menyinggung masalah penataan kota. Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dalam kampanyenya menilai penggusuran bukan menjadi satu-satunya jalan untuk menata ibu kota Jakarta. Hal ini disampaikan saat melakukan sosialisasi ke Kelurahan Kartini di Sawah Besar, Jakarta. Menurutnya permukiman warga di Kelurahan Kartini, Jakarta Pusat ini merupakan salah satu kandidat percontohan untuk membangun kampung deret. Dan Sandi menyatakan pembangunan kampung deret dapat terwujud dengan menggandeng kemitraan bersama semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta. Tadi dengan gampang sekali saya tanya, digusur mau nggak? Nggak mau. Tapi kalau ditata, mau. Kuncinya apa? Kuncinya adalah solusi, kuncinya adalah dialog, kuncinya komunikasi. Mereka bilang menanyakan, gimana program kampung deret?
ini kan salah satu kandidat untuk menjadi kapten daerah. Kalau misalnya memang daerah ini tidak ada di bantaran sungai, tidak mengganggu ketertiban umum, mereka bisa diangkat mungkin jadi 4 lantai ke atas. Pemirsa, siang tadi Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Apa dampak ataupun implikasi ya terhadap Pilkada DKI Jakarta, termasuk dengan deklarasi kampanye damai yang dilakukan oleh 3 orang pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang telah berlangsung Sabtu pekan lalu di Silang Monas, Jakarta. Talk to Anies akan segera kembali.